Jadi halo teman-teman semuanya. Oke, jadi selamat 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 siang teman-teman semuanya ya. Kalau di jam saya 14.32 ya, jadi artinya sekarang masih siang menjelang sore. Jadi hari ini saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Arif Suryanggo, bisa dipanggil Mr. Arif, bisa dipanggil juga Mr. Suryanggo, kadang juga dipanggil Mr. Arif Suryanggo. Ya, kurang lebih seperti itu. Jangan kasih ketawa. Oke, jadi hari ini saya juga senang sekali karena kita siang ini bisa berkumpul bersama-sama di bus ya. Tapi sebelum itu saya sapa dulu ya founder KK Indonesia, beri applause yang luar biasa untuk Mr. Ho dan Madam Lee ya. Ini berdua adalah inspirator saya. Saya sering sekali tiap pagi saya bangun, saya buka Facebooknya Mr. Ho. Pasti ketika saya bangun, pasti motivasinya sudah banyak sekali bertebaran di Facebook. Sekali lagi applause untuk Mr. Ho ya. Itu betul-betul motivasi yang membuat kita semakin semangat untuk menjalani hari. Jadi teman-teman yang belum add Facebooknya Mr. Ho, silakan di add sekarang ya. Oke, setelah itu saya senang sekali karena menurut saya hidup ini adalah sejarah. Setuju teman-teman? Ya, kita hidup usia, saya kelahiran 98. Saya lihat saya usia 1 tahun cuma sekali, saya usia 17 tahun cuma sekali, 20 tahun cuma sekali. Dan saya lihat saya selalu flashback ya. 5 tahun yang lalu itu saya usianya kurang lebih 17 tahun. Apa yang saya sudah lakukan di usia saya yang 17 tahun? Setelah itu saya lihat lagi di usia saya 18 tahun, 19 tahun, dan sampai hari ini saya berusia 24 tahun. Saya lihat apa yang saya sudah berikan untuk keluarga saya, apa yang saya sudah berikan untuk teman-teman saya dan untuk negara Indonesia, teman-teman. Ya, saya bersyukur sekali melalui bisnis ini, melalui KK Indonesia, semua pelan-pelan impian saya bisa tercapai. Ya, mulai dari tapi saya tahu tidak ada yang instan ya teman-teman dalam hidup ini ya, karena mie Indomie aja harus direbus dulu supaya enak, sedap, dan nikmat teman-teman. Apalagi proses hidup kita. Jadi saya sharing sedikit. Awalnya saya gabung di dalam bisnis KK Indonesia ini modal hanya kurang lebih dari 1 juta rupiah. Tapi karena satu keputusan yang saya ambil kurang lebih 5 tahun yang lalu bisa membawa saya sampai di Turki hari ini. Sebenarnya jujur teman-teman, kalau mau dibilang ya, saya dari dulu itu sering banget diajak orang tua ke luar negeri. Nah, saya mungkin tahun 15 saya sudah pernah pergi ke Beijing, saya sudah pernah juga pergi ke Jepang. Saya sombong sekali pamer semua teman-temannya, tapi nggak apa-apa, supaya teman-teman tahu juga ya. Saya sudah pernah pergi juga ke Korea, saya sudah pernah pergi ke Australia. Rata-rata semuanya itu saya sudah pernah pergi teman-teman, karena orang tua saya luar biasa sudah membawa saya. Berapa untuk orang tua saya ya? Orang tua saya sudah baik sekali sama saya. Terus tiba-tiba satu hari saya berpikir, kapan ya kira-kira saya bisa balas orang tua saya ya? Kalau orang tua saya bawa saya, kasihan nanti harta mereka tergerus teman-teman. Jadi sekali-sekali harusnya saya dong yang balas teman-teman. Setuju nggak dengan teman-teman bilang? Bersandar tentu ya. Jadi itu teman-teman. Jadi saya berpikir, oh ya, saya harus balas mereka. Soalnya betul yang tadi dikatakan oleh Bu Mary. Usia kita selalu bertambah, tapi kapan kita balas kebaikan orang tua kita? Sebenarnya orang tua kita nggak butuh duit kita, mereka tuh sudah sultan, mereka tuh sudah kaya. Setuju teman-teman? Setuju nggak? Orang tuanya kaya ini habis ini ya, semuanya mereka nggak butuh teman-teman, tapi mereka butuh itu sebenarnya kebersamaan dengan kita. Setuju? Nah, kapan lagi kita bisa bahagiakan mereka? Karena kita lihat ya, 2,5 tahun kemarin itu betul-betul COVID membuat kita, walaupun kita punya duit sampai segunung-gunung bisa diputar-putar, kita punya duit bisa dijadikan gunung, itu nggak bisa dipakai untuk luar negeri. Nah, tapi saya bersyukur sekali KK Indonesia akhirnya melaunchingkan perjalanan yang kedua, yaitu ke Turki, bisa betul-betul sangat luar biasa. Dan saya sambung lagi cerita saya, jangan bosan teman-teman ya. Oke, setelah itu saya juga mulai bisnis ini dengan penuh keterbatasan. Bahkan dulu jas aja saya nggak mampu beli teman-teman. Ya, untuk hadir ke pertemuan, saya selalu pinjam jas mentor saya. Beri aplaus untuk Pak Kris dong, luar biasa sekali. Saya selalu bilang, Pak Kris, bolehkah saya pinjam jasnya Pak Kris? Saya mau hadir di pertemuan. Kenapa kamu harus pinjam jas? Iya, karena saya nggak mampu beli jas teman-teman. Karena jas pada zamannya itu mahal ya, itu jutaan rupiah, dan saya nggak rela untuk beli ya. Bukan nggak bisa, nggak rela. Bukan beli jas, tapi Pak Kris luar biasa meminjamkan jasnya kepada saya. Ya, di awal-awal saya menjalankan bisnis di Indonesia ini ya, itu memang tidak mudah karena harus jualan ya. Saya jualan kopi lah, jualan matcha lah, pokoknya apapun yang bisa dijual lah selama halal ya. Habis itu bersyukurnya ya, KK Indonesia memang luar biasa sekali, selalu memberikan produk yang terbaik, memberikan inovasi ya, mensejahterakan mitra-mitranya.
Dan memang kalau teman-teman lihat ya, kalau kita tarik lagi dari 5 tahun lalu sampai 5 tahun sekarang ini, hidup saya banyak berubah ya, makanya saya sekarang menjadi CEO ya, jadi CEO yaitu lihat suka beli ya. Jadi barang yang saya lihat saya senang, saya beli teman-teman. Tapi kalau misalnya barangnya saya lihat tapi saya belum mampu beli, saya masukkan aja dulu di keranjang. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya bersyukur sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama. Kalau bukan karena komunitas Yes dan KK Indonesia, saya juga nggak percaya kita bisa berkumpul di sini. Karena kalau kita lihat ini bulan 9 ya, ini kurang lebih sudah 3/4 tahun 2022. Orang kalau kerja di satu perusahaan itu lagi sibuk-sibuknya ya, karena ini kuartal terakhir di di tahun ini teman-teman. Orang mungkin sibuk buat pembukuan untuk menuju tahun depan. Yang saya tersentuh sekali dari quote Mr. Ho ya, Mr. Ho pernah posting di Facebook itu ya, kurang lebih tahun 2022 ini sudah berjalan sekitar 200 hari. Tapi apakah kita sudah melakukan nggak yang terbaik di 200 hari yang berjalan ini? Nah, jadi itu yang buat saya sangat tersentuh. Saya bilang, iya betul juga ya. Apakah 200 hari di bulan September ini saya sudah melakukan yang terbaik nggak? Atau saya cuma menghabiskan waktu saya untuk bersenang-senang atau untuk berleha-leha? Tapi syukurnya kita punya founder yang sangat luar biasa ya. Walaupun mereka betul-betul hebat, mereka punya penampilan sangat sederhana, tapi aslinya sultan teman-teman. Justru orang itu yang paling keren ya, seperti itu. Yang penting adalah untuk menjadi kaya, bukan untuk terlihat kaya teman-teman. Mr. Ho walaupun mau beli pulau itu bisa teman-teman. Ya. Nah, itu yang saya pelajari dari beliau. Oke, setelah itu sering berjalannya waktu, memang untuk membawa kedua orang tua itu tidak mudah teman-teman ya, karena itu memiliki proses yang cukup panjang juga. Saya masih ingat terakhir saya bawa bapak saya ke Bali Januari 2019, saya bawa mama saya ke Hainan September 2019, dan puji syukur hari ini September 2022 saya bisa bawa dua-duanya. Oke ya, supaya mereka bisa berbulan madu lagi. Siapa tahu saya bisa punya tambahan adik juga nggak apa-apa. Jadi itu sharing dari saya teman-teman. Ya, semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya, dan semoga orang tua saya kedepannya bisa ikut juga ke Jepang, karena kalau di Jepang itu anaknya bisa lebih banyak karena tidak menggunakan program KB teman-teman. Seperti itu ya. Oke, demikian aja sharing dari saya, semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Ini tentu stand up comedy, tapi ya supaya teman-teman terhibur di siang yang cukup bolong ini ya. Oke, selamat siang semuanya dan selalu salam hebat luar biasa. Oke.